Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kesempatan yang dirahmati Allah ini, kita akan coba explore Quran surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 74 dan 75. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Kita mulai dari ayat 74. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka yallazina kuntum tazumun. Wa yauma, kalimat kata wa yauma kalau kita lihat berharakat fathah. Yauma berharakat fathah ini menunjukkan zaraf hal. Artinya kalau lihat di kamus ya, al-yaum itu jamak dari ayam, yang artinya adalah al-waktu mutlaqan. Dalam bahasa Indonesianya dapat kita artikan waktu secara mutlak ya, atau tidak terikat. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu tertentu, seperti ruang dan waktu dalam satu hari, ruang dan waktu dalam 7 hari, ruang dan waktu dalam 1 bulan, 1 masa, gitu kan. Satu masa tertentu, gitu kan. Gitu. Artinya dia dapat dimaknai tidak terikat oleh itu semua. Gitu. Artinya tidak hanya makna wa yauma di sini tidak hanya terikat oleh ruang dan waktu di masa atau periode para nabi dan rasul saja, gitu. Tapi juga melingkupi ruang dan waktu di masa, termasuk di masa kita hari ini. Nah, kalau secara pendekatan bahasa dapat kita maknai seperti itu, gitu. Al-waktu mutlaqan ya, yang waktu yang mutlak atau waktu yang tidak terikat ya. Kita mengenal kalimat kata tolak ya. Itu berasal dari kata atlaqa yutliku, itlaqan. Kalau pelakunya itu mutlik, sementara kalau objeknya itu mutlak. Bisa juga sebut termasuk masdar juga, gitu. Masdar mimi ya. Yang artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, atau bercerai ya, tidak ada ikatan lagi. Jadi nah maksud wa yauma di sini adalah al waktu mutlaqan, waktu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu di masa tertentu saja. Termasuk misalkan ayat ini hanya berlaku di masa para nabi dan rasul, termasuk Muhammad saja. Wa yauma yunadihim, dan pada satu masa atau periode
di mana ketika yunadihim, Allah menyerukan kepada mereka. Ya. Yang menyeru di sini adalah Allah. Nah, tentunya pelaksananya adalah manusia yang disebut munadin, pendakwah, gitu kan. Sebagai pelaksana dari seruan Allah, gitu. Bukan mengambil peran Allah, tapi pelaksana, ya, sebagaimana maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi pelaksana konsep, ide, dan gagasan atau definisi yang diciptakan oleh Allah, gitu. Baik dalam bentuk dalam konteks makhluknya itu, baik secara biologis maupun secara budaya. Wa yauma yunadihim, dan pada masa atau periode di mana Dia, Allah, menyerukan kepada mereka. Domir hum di kalimat kata yunadihim ini adalah mereka. Mereka di sini untuk bisa memaknainya harus dikaitkan dengan kalimat kata setelahnya, ya. Kita menemukan kalimat kata suraka iya. Ini hum ini sangat terkait dengan kalimat kata surakai. Nah, secara sederhana, ya, sementara kita dapat artikan bahwa hum di sini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang mengikut sertakan, gitu. Yang mengikut sertakan dalam hal penciptaan, dalam hal kewenangan, dalam hal hak Allah, gitu, ya, dalam hal penciptaan dan kewenangan Allah, gitu. Nah, untuk bisa memahami ini kita bisa lihat arti kata dari syarikun, ya. Suraka itu kan jama dari syarik, ya, yang artinya yang diikut sertakan, gitu. Jadi syarik yang jamanya adalah suraka, artinya adalah yang diikut sertakan, gitu. Suraka sebagai jama dari syarik juga bisa dimaknai sebagai pentolan atau tokoh. Tokoh yang yang dijagokan, tokoh atau pentolan yang diunggulkan karena emang memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki kapasitas-kapasitas, gitu. Dan mereka itu udah orang-orang baik, gitu. Orang-orang baik yang peduli dengan masyarakatnya, yang peduli dengan umatnya, gitu. Yang peduli dengan bangsanya, gitu. Bisa dikatakan sebagai pelindung, ya, pelindung, pemimpin, ya, atau tokoh. Ya, bisa ketua RT, bisa ketua RW, ya, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, atau penguasa, ya, di tingkat yang lebih tinggi, gitu. Nah, mereka itu adalah orang-orang baik yang memiliki kepedulian yang kuat terhadap bangsa dan masyarakatnya, gitu. Dan mereka semua memiliki keunggulan-keunggulan, kapasitas-kapasitas untuk mengurusi masyarakatnya, mengurusi rakyatnya, gitu. Itulah yang dimaksud surakai, gitu, ya.
Nah, mereka itu diangkat oleh hum gitu. Makanya secara bahasa ya, asal kata dari sarik itu kan sarika yasriku sirkatan, itu artinya ikut serta, berupa pola wajan dari fa'ila ke af'ala. Asroka yusriku isrokan, yang artinya mengikut sertakan. Pelaku yang mengikut sertakan ya, asroka yusriku isrokan itu adalah musyrik. Yang diikut sertakan itu adalah syarik, jamaknya suroka. Jadi sarik yang jamaknya suroka itu adalah yang diikut sertakan gitu. Seperti itu. Jadi him di sini, kalimat apa, domir hum di sini adalah mereka yang mengikut sertakan orang-orang yang diikut sertakan gitu, pentolan-pentolan gitu kan, tokoh-tokoh, para pembela, para pemimpin gitu kan, para pelindung gitu, yang sejatinya mereka orang baik, cuman dalam kalimat apa yang dimaksud dalam kalimat ayat ini, mereka belum mukmin gitu, belum ya, mereka yang belum mukmin gitu. Nah, untuk bisa memahami pengertian syuraka ya, itu adalah artinya yang diikut sertakan, yang mengikut sertakan, pelaku yang mengikut sertakan para syuraka itu adalah musyrik ya. Ini kita harus berangkat dari bahwa dalam hal penciptaan, alam semesta dan manusia di dalamnya, secara biologis tidak ada yang diikut sertakan. La syarika ya, tidak ada yang diikut sertakan dalam penciptaan alam semesta dan manusia, serta kebijakan-kebijakan, ide, gagasan, konsep terkait dengan pengaturan kehidupan alam semesta dan manusia ya, baik secara biologis maupun budaya gitu. Nah, secara biologis ya, tentunya tidak ada yang diikut sertakan gitu. Artinya semua hanya Allah lah yang menciptakan manusia secara biologis. Dan dalam penciptaan alam semesta dan manusia secara biologis ini tidak ada yang diikut sertakan gitu, dalam penciptaannya gitu kan, gitu. Namun secara budaya gitu, manusia diberikan hak ya, diberikan hak pilih ya, dengan potensi akalnya untuk mengikut sertakan ya, asroka yang diikut sertakan, mengikut sertakan yang diikut sertakan, syarik atau suroka oleh yang mengikut sertakan, musyrik gitu. Jadi ya, itu pilihan ya, salah satu pilihannya adalah dalam penciptaan secara budaya ya, manusia diberikan hak pilih dengan akalnya untuk mengikut sertakan asroka yang diikut sertakan, mengikut sertakan yang diikut sertakan oleh yang mengikut sertakan. Asroka syarik
asroka syarik musyrik gitu. Asroka syarika musyrikun gitu. Mengikut sertakan yang diikut sertakan oleh yang mengikut sertakan dalam hal penciptaan ya. Dalam hal penciptaan secara budaya itu hak pilihnya ya, diberikan hak pilih itu. Dan pilihan kedua adalah tentunya tidak mengikut sertakan. La asroka yang diikut sertakan syarika oleh yang tidak mengikut sertakan. Jadi secara budaya dalam hal penciptaan manusia diberikan hak untuk memilih dengan akalnya ya, untuk mengikut sertakan yang diikut sertakan ya syarik itu oleh makanya disebutnya musyrik kan, yang mengikut sertakan itu dalam hal penciptaan secara budaya disebutnya musyrik. Nah yang diikut sertakan ini adalah pentolan-pentolan tokoh-tokoh yang punya kapasitas kemampuan mengelola budaya, mengelola peradaban gitu. Ya, jadi di situ para suraka ini kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, sementara bagi yang tidak mengikut sertakan para pentolan-pentolan ini dalam hal penciptaan secara budaya disebut mukmin ya, disebut muslim ya. Dalam Quran surat Al-An'am misalkan di surat ke-6 ya ayat 161 disebut yang di situ ya, bukan orang musyrik wa ma kana minal musyrikin, orang yang lurus ya, disebutnya yaitu Hanifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahima Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ini berbicara budaya ya. Kul katakanlah olehmu ya, wahai Muhammad atau siapa saja yang membaca ayat ini ya, sebagai sasaran ya, dari pembicaraan ya, sebagai mukhatab dari ayat ini. Innani, katakanlah olehmu, innani sesungguhnya diriku, hadani Robbi, Robku pembimbing hidupku, pembuat kebijakanku, policemakerku gitu kan. Hadani gitu, menunjuk apa, memberikan petunjuk kepadaku, mempedomani aku gitu kan, kepada siratim mustaqimin, pada siratim mustaqim, kepada tatanan hidup ya, jalan ya, tatanan hidup mustaqim yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Tatanan kehidupan yang kuat, kokoh, tangguh gitu kan. Sirati mustaqimin. Artinya bisa ya jadi maknai sebuah kekuatan gitu, jalan yang kuat gitu. Jalan yang kuat bisa kekuasaan. Dinan kiaman milata Ibrahim Hanifah, yaitu ya, ini diartikan ya, kalimat kata siratim mustaqim itu maksudnya adalah dinan kiaman gitu, tegaknya konsep pengaturan gitu, konsep pengaturan
versi Islam ya. Karena din yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Kenapa kita katakan al-Islam? Merujuk pada salah satu ayat, inna dina indallahi al-Islam gitu. Jadi maksud din di sini adalah konsep pengaturan budaya atau peradaban versi Islam gitu. Jadi tegaknya. Jadi siratal mustaqim di sini adalah tegaknya konsep pengaturan versi Islam ya, di dalam budaya Ibrahim yang lurus gitu. Milah Ibrahim yang lurus. Budaya Ibrahim yang lurus gitu. Nah, budaya Ibrahim yang lurus itu adalah al-Islam gitu. Ya. Kita tahu ya ketika Ibrahim taslim ya, berislam, itu qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti milah Ibrahim ini adalah milah ya, budaya yang dibangun oleh satu tatanan kehidupan yang kokoh dan kuat, yaitu tegaknya dinan gitu, tegaknya konsep pengaturan versi Islam dalam seluruh lini kehidupan gitu. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang mengikut sertakan gitu. Tidaklah termasuk orang-orang yang mengikut sertakan. Musyrik itu yang mengikut sertakan syuraka ya, atau syarik yang diikut sertakan sebagai tokoh-tokoh pentolan-pentolan ya, yang baik gitu. Orang-orang baik lah sebenarnya mereka itu. Orang-orang baik yang punya kapasitas ya, punya kemampuan, punya kepedulian terhadap bangsa dan masyarakatnya untuk kesejahteraan hidup. Di 162-nya mereka yang tidak mengikut sertakan la syarika lahu ya, yang tidak mengikut sertakan suraka disebut juga berparadigma apa, orang-orang yang memiliki paradigma gitu, paradigma yang benar, yang hak ya. Paradigma atas dasar Allah gitu. Lillahi rabbil alamin gitu. Dalam ini sering kita baca di dalam setiap sholat ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah kan, hanya atas dasar ajaran Allah sesuai uswatun hasanah sebagai policy maker ya, pembimbing, pembuat kebijakan terhadap pengaturan kehidupan alam semesta gitu. Termasuk di dalamnya manusia. Seperti itu ya. Sesungguhnya katakanlah olehmu wahai Muhammad dan siapa saja yang membaca ayat ini, sesungguhnya sholatku, wanusuki, dan tata cara ya, tata cara hidup, tata caraku, wa mahyaya wa mamati, yaitu tata cara hidup dalam tata caraku dalam hidup dan mati hanya atas dasar Allah yang sebagai Rob ya, policy maker ya, pembuat kebijakan dalam mengatur kehidupan alam semesta yang di dalamnya diantaranya ada manusia. Ya belum lagi kalau kita bahas makna sholat misalkan, kan?
sholat itu sangat terkait dengan persoalan budaya. Itu di surat Hud ya, surat Hud ayat 11 apa 111 ya, saya lupa. Ya Su'aibu as-sholatuka ta'muruka an natruka mana budu as-sholatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'ana au an naf'ala fi amwalina manasya. Wahai Syuaib, ini umatnya Nabi Syuaib ya. Wahai Syuaib, apakah sholat kamu itu memerintahkan? As-sholatuka, apakah sholat kamu ta'muruka? Nah, ini kan ta'muruka itu kan domir muannas ya dari sholat gitu. Sholat itu kan pakai tak marbutah gitu. Nah, as-sholatuka ta'muruka, apakah sholat kamu, sholat memerintahkan kepadamu gitu, agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh, apa yang diabdi oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami gitu. budaya nenek moyang gitu. Atau dalam perihal ya, hal ihwal harta benda kami, ya, dalam pria, atau kami mengatur urusan harta benda kami itu sesuai kehendak kami gitu kan. Ini persoalan budaya ya, dan ekonomi ya, gitu. Persoalan peradaban gitu. Sholat itu sangat terkait dengan peradaban dan ekonomi. Makanya sholat itu selalu bersanding dengan kalimat zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Selalu gitu ya, kalau di banyak ayat di dalam Al-Quran selalu ada kata sholat itu dengan kata infak ya, atau zakat gitu. Ya apalagi di dalam ayat lain misalkan didefinisikan bahwa sholat menurut Allah itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholata, sesungguhnya sholat itu adalah tanha, dia sholat mencegah anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kan sholat itu merupakan sebuah kekuatan gitu. Sebagai sebuah kekuatan yang bisa mencegah gitu siapa saja untuk berbuat keji dan mungkar gitu. Maka sholat ini bisa kita definisikan kekuatan gitu. Siratal mustaqim itu tadi gitu kan. Yang di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fatihah itu yang selalu kita baca di dalam setiap sholat 5 waktu. Selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ya, tatanan kehidupan yang kuat dan tangguh itu apa? Yaitu tatanan kehidupan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Bukan tatanan kehidupan yang kuat dan tangguh yang engkau benci, dan juga bukan yang engkau sesat, yang engkau sesatkan gitu kan gitu. Ya. Itulah an'amta alaihim ya, yang telah engkau beri kemantapan hidup
kepada mereka ya kemantapan hidup menurut ajaran Allah sesuai uswatun hasanah gitu. Ya, kembali ke bahasan kita ya. Jadi wa yauma yunadihim, dan pada satu masa atau periode di mana Dia Allah menyerukan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik gitu, yang menyertakan, yang mengikut sertakan ya, orang-orang musyrik yang yaitu yang mengikut sertakan suraka, yang mengikut sertakan suraka itu gitu kan, dalam untuk ikut campur di dalam hal penciptaan secara budaya, dalam konteks budaya. Fayaqulu, kemudian Allah menantang ya, qala yaqulu ya, menyatakan ya, mengatakan. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada hum tadi, yang diseru, mereka yang diseru. Allah mengatakan, di sini bisa diartikan menantang gitu kan, menyatakan dengan nada tantangan gitu. Aina syuraka'i allazi kuntum tazumun, di mana sekutu-sekutuku, di mana mereka ya, Allah. Jadi gini, aina secara mana aina allazina syuraka'iya gitu. Di mana mereka yang engkau ikut sertakan gitu dalam persoalan ya, untuk ikut campur dalam persoalan penciptaan secara budaya gitu. Di mana mereka gitu kan, gitulah. Di mana mereka? Aina suraka? Ya. Aina suraka ya lazina kuntum tazumun, yang dulu ya, kuntum tazumun, yang dulu kalian telah tazumun, menyangka ya, bahwa pentolan-pentolan itu dengan keunggulannya gitu kan bisa menyelamatkan kamu gitu. Wa yauma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i allazina kuntum tazumun. Ini kuntum tazumun ini ada dua model bentuk kalimat kata kerja. Kalau kuntum di sini kalimat kata kerja bentuk satu, sementara tazumun merupakan kalimat kata kerja bentuk dua. Nah, ini berarti kan menunjukkan dulu gitu kan. Dulu kamu ya, sebelum datang hari ini gitu kan, dulu kamu menyangka gitu, dulu kamu sedang menyangka gitu kan. Jadi fi'il madi dulu itu fi'il mudhari gitu, dulu itu sedang menyangka gitu, sedang atau akan menyangka gitu, bahwa mereka yang diikut sertakan untuk ikut campur dalam persoalan penciptaan secara budaya, dalam mengatur tatanan kehidupan alam semesta ya, termasuk di dalamnya manusia, mereka punya keunggulan gitu. Jadi wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i allazina kuntum tazumun. Secara sederhana dapat kita artikan, yaitu pada suatu masa atau periode di mana Allah menyeru kepada orang-orang musyrik ya,
maka Allah menantang mereka gitu, menantang orang-orang musyrik itu ya, menyeru kepada orang-orang musyrik itu. Allah menantang suraka itu gitu kan, menantang kepada mana orang-orang yang dulu kalian anggap tangguh gitu kan, bawa kemari gitu kan gitu. Yang kalian dulu sangka orang itu benar gitu kan, bawa kemari gitu. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum tazumun. Yaitu pada satu periode di mana ketika Allah menyerukan kepada orang-orang musyrik dan menantang kepada orang-orang dan mengatakan kepada orang-orang musyrik itu bahwa Allah menantang pentolan-pentolan atau tokoh-tokoh ya yang peduli terhadap masyarakat itu, yang dalam menata kehidupannya ikut campur gitu, ikut campur gitu kan, ikut campur dengan urusan Allah gitu. Di ayat 75-nya, wa nazana min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Nah, di sini ini sebenarnya wa nazana min kulli ummatin syahidan ini adalah definisi ya, arti dari makna ya yang menjelaskan tentang kata yauma gitu. Ya. Artinya ini hari kemenangan gitu, sebagai orientasi dari dakwah para nabi dan rasul gitu. Ya. Jadi orientasi dakwah nabi dan rasul itu adalah ya kemenangan gitu, pada hari kemenangan, yaitu wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum tazumun gitu. Definisinya yaitu ini wa nazana min kulli ummatin, dan kami telah mencabut ya, nazana min kulli ummatin, dari setiap umat ya, dari setiap kaum bangsa ya, syahidan, para pembela gitu kan. Kami telah, dan nah itulah wa yauma yunadihim gitu. Kenapa? Karena udah dicabut para pembelanya itu. Wa nazana min kulli ummatin syahidan. Dan kami Allah telah mencabut dari setiap umat para pembela dari umat itu. Dan kami telah mencabut para pembela dari setiap umat. Syahidan ini maksudnya adalah syuraka gitu. Jadi maksud dari syahidan ini adalah syuraka gitu. Itu dicabut gitu kan, para pembela umat itu dicabut gitu oleh Allah. Nah, ini syahidan di sini orang-orang baik ya. Cuma maksud di sini orang-orang baik yang diangkat oleh orang musyrik gitu. Ini di ayat sebelumnya banyak ya, mereka tuh menyesatkan dan lain sebagainya gitu. Wa nazana min kulli ummatin syahidan. Jadi syahidan itu pada prinsipnya mereka adalah tokoh pentolan yang diikut sertakan untuk ikut campur dalam hal penciptaan alam semesta, termasuk di dalamnya manusia secara budaya, bukan secara biologis gitu.
Nah inilah yang karena ikut campur dalam persoalan penciptaan secara budaya sehingga keseimbangan penciptaan itu terganggu gitu. Gitu ya, keseimbangan penciptaan itu terganggu, tidak murni gitu. Maka disebut pula sebenarnya wa yauma naza'na wa yauma yunadihim adalah hari kiamat, hari kebangkitan gitu. Ya, hari kebangkitan di mana para pembela di setiap umat itu dicabut gitu. Mereka orang-orang baik gitu ya, syahidan ini yang dimaksud dengan suraka ini di masyarakatnya, karena mereka orang yang sangat peduli dengan masyarakatnya, menghendaki kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Gitu. Cuma persoalannya sudah tidak murni gitu. Apa ya bahasanya? Ini syahidan dan suraka ini ya, para tokoh-tokoh yang baik ini ya, di masyarakatnya gitu kan, paradigmanya sudah tereduksi gitu, karena emang tetap kalau dirunut ya, dirunut ke atas larinya ke Nabi Muhammad juga, bersanad lah kalau bahasanya sekarang tuh. Cuma persoalannya dari Nabi Muhammad ke para pengikutnya, ke para sahabat dalam setiap periode masa dan lain sebagainya sampai ke yang dimaksud syahidan ini, paradigmanya sudah tereduksi gitu. Maka mereka mengira sedang melakukan perbaikan, padahal mereka sedang melakukan kerusakan karena ikut campur dalam persoalan penciptaan. Pengaturan penciptaan ya, seperti misalkan di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun gitu. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi gitu. Ya, jangan merusak kemurnian penciptaan bumi gitu kan, dengan mengikut sertakan ya, mencampur yang murni dengan yang tidak murni gitu. Itulah syirik gitu ya. Mencampur aduk ya, gitu. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Sama sekali tidak. Ala innahum mufsidun. Sesungguhnya mereka itu para perusak penciptaan alam semesta secara budaya. Akan tetapi mereka tidak merasakan sedang melakukan kerusakan gitu. Ya, jadi prinsipnya mereka orang baik gitu. Maka ditantang oleh Allah ya. Faqulna, kemudian Allah mengatakan, menantang, hatu, datanglah kepada kami burhanakum ya, argumentasi kalian, hujah kalian. Datangkanlah argumentasi hujah kalian kepada kami. Nah, setelah terjadi didatangkan argumentasi oleh mereka gitu kan, fa'alimu, kemudian mereka mengetahui, berilmu ya, mendapatkan ilmu, anal haqqalillah, sesungguhnya yang hak itu hanyalah menurut ajaran Allah sesuai uswatun hasanah itu. Hanya itu, selain itu tidak hak.
selain menurut ajaran Allah sesuai yang dicontohkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak hak. Gitu. Wadola anhum, kemudian dolaan itu artinya hilang dari, ya. Kemudian hilang dari, lepas dari mereka, makanu yaftarun, apa yang dulu kanu gitu kan mereka buat-buat gitu, yang dulu mereka buat-buat waktu yauma yunadihim ini belum datang gitu, kemenangan dakwah Nabi itu belum datang gitu kan. Itu hilang gitu kan, kemudian hilang dari mereka gitu. Maka orang-orang syirik tadi gitu kan, dan orang-orang musyrik tadi, ya pada diri mereka hilang tuh konsep-konsep pengaturan versi selain dari Islam itu gitu kan. Itu tidak hilang, tidak dipakai lagi gitu. Nah, itulah maksud kemudian al-yaum di sini maksudnya adalah hari kemenangan dakwah para nabi dan rasul gitu. Jadi jangan dilempar ke akhirat gitu ya. Gitu kan. Ayat-ayat ini untuk kita di dunia gitu. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat gitu. Karena parameter keselamatan di akhirat itu adanya di dunia. Parameter keselamatan di akhirat itu adanya di dunia. Kenapa didapat informasi dari mana bahwa parameter kebahagiaan hidup di akhirat itu adanya di dunia? Kita bisa ngerujuk misalkan ke dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 ya. Di situ kurang lebih ya, ketika Allah memberi rezeki kepada mereka, maka orang ahli surga itu selalu mengatakan, dulu kami pernah mendapatkan ini gitu. Ayat 25 ya, Al-Baqarah ayat 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang amanu wa amilu solihati, yang berparadigma, yang membenarkan ajaran Allah menurut uswatun hasanah, dan amilus solihat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tepat, yang tepat sasaran sesuai menurut ajaran Allah, sesuai uswatun hasanah ya. Bagi mereka ya jannatin gitu. Jannat yang di bawahnya jannat itu, surga itu mengalir anhar, sungai-sungai gitu kan. Ini kan bentuk sungai itu kan air ya, bentuk sumber kehidupan gitu. Mengalir sih ya, artinya tidak kering gitu.
tajri min tahtihal al-anhar gitu kan. Berarti kan di bawah bumi, jadi surga itu ada di atas bumi gitu. Jannat itu ada di atas bumi. Di bawah bumi itu mengalir sungai-sungai gitu. Kulama ruziku minha, nah setiap kali ruziku minha ya, setiap kali ruziku itu mereka diberi rezeki ya, dari jannat itu ya, dari samarat, dari buah-buahan sebagai pemberian gitu. Nah, samarat ini kan buah dari pohon ya. Samarat itu buah-buahan dari buah-buahan dari pohon gitu. Dari sajarah. Nah, kita tahu kalimatun thayyibatun kasajaratin thayyibatin gitu. Sementara kalimatun khabisatun kasajaratin khabisatin gitu. Jadi kalau sajarah thayyibah itu akarnya menancap ke dalam bumi, cabangnya menjulang ke langit ya, memberikan kehidupan ya, buah-buah ya, samarat gitu. Sementara kalimatun khabisatun itu kasajaratin khabisatin gitu. Yang akarnya tercerabut ya, ijtusat gitu. Ijtusat gitu kan, tercerabut dari kedalaman bumi ya, dan cabang-cabangnya kering gitu kan, menunjukkan ke tidak adanya kehidupan gitu. Bumi yang kering gitu kan, yang tandus. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Mereka ahli surga itu mengatakan, ini ya, yang qalu hadza, ini semua ya, yang diberikan kepada kami di surga ini, yaitu yang dulu pernah diberikan kepada kami gitu. Allazi ruzikna min qablu wa utubi mutasyabih. Ya, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun, dan bagi mereka di dalam jannah itu azwaj, pasangan-pasangan, partner ya. Partner ya, yang mutahharah gitu. Azwaj itu partner ya. Azwaj itu partner, relasi, hubungan. Jadi nah, ini sangat terkait misalkan dengan persoalan dulu kalian terpecah belah, disatukan dalam satu persaudaraan. Ini sangat terkait dengan itu. Jadi azwaj itu jangan dimaknai istri-istri gitu kan, tapi harus dipahami sebagai partner. Makanya banyak kan azwajun, banyak partner gitu kan, yang bersih suci gitu, mutahharah, yang tulus gitu. Partner kehidupan yang tulus gitu, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling memberi, dan ya, kehidupan jannah gitu kan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya hidup selama-lamanya, khalidun secara bersama-sama gitu, ya. Nah, ini penjelasan ini diperkuat oleh dalam Quran di ayat lain. Mereka berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah parameter gitu kan. Jadi kalau kita tidak pernah mendapatkan surga di dunia, maka jangan berharap kita mendapatkan surga di akhirat. Karena nanti kita mau ngomong apa gitu.
Nggak bisa kita ngomong kalau kita belum pernah mendapatkan surga di dunia, maka kita tidak akan bisa mengatakan nanti di akhirat kami dulu mendapatkan hal yang sama seperti ini. Nggak bisa ngomong gitu karena dulu kami tidak mendapatkannya. Wah, parameternya itu. Nah, maka jannah adalah kesejahteraan, keadilan, kesuksesan, keadilan yang sebenar-benarnya adil dan seterusnya gitu. Artinya semua yang dibutuhkan oleh manusia secara fitrah gitu. Nah, para nabi dan rasul lah yang sudah mewujudkan jannah di dunia ini gitu. Termasuk Muhammad dengan negara Madinahnya gitu. Dengan negara Madinahnya Muhammad mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, ya, keseimbangan, ya, keseimbangan penciptaan, ya, karena tidak mengikut sertakan konsep-konsep selain yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad gitu. Tidak dipakai oleh Muhammad gitu. Sehingga keseimbangan penciptaan itu berupa jannah di dunia, yaitu negara Madinah mampu menciptakan kesejahteraan ya. Bahkan ya termasuk para pengikutnya ya, para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang kemudian mampu menebarkan rahmatan lil alaminnya ke seluruh penjuru dunia gitu. Ya, walaupun kemudian di masa kerajaan ya Mulkan ya, Abbasiyah, Muawiyah dan Utsmaniyah, konsep-konsep ini mulai tereduksi dan tercampuri oleh racun-racun, sudah tidak murni lagi gitu kan. Ya, endingnya di tahun 1924 peradaban yang dibangun oleh Muhammad dihancurkan secara total oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sejak 1924 tidak, warisan Muhammad itu ya, yang Allah mewahyukan ke Muhammad kemudian mewariskan kepada hamba-hamba Allah ya, itu di surat Fatir ya, bisa dilihat ayat 31 ayat 32. Allah mewahyukan kepada Muhammad, wa auhayna ilaika minal kitabi wal haqqo musaddiqal lima baina yadayhi, seterusnya ya. Setelah beliau wafat, summa awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina, kemudian Allah mewariskan gitu kan, apa yang dulu diwahyukan ke Muhammad itu diwariskan oleh Allah langsung kepada hamba-hambanya. Di situ ada 3 kategori hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang diwariskan kitab yang dulu diwahyukan ke Muhammad. Siapa mereka? Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, dan ada yang sabiqun bil khairat gitu. Nah, dalam perjalanan sejarah dapat kita saksikan fakta objektif ilmiahnya gitu kan. Ya begitu ya. Jadi Allah selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Ada siang, ada malam gitu kan. Ada nur, ada zulumat. Nah, pertarungan sejarah zulumat dan nur ini seperti dialog gitu. Jadi ketika peradaban zulumat mendominasi, maka nur itu meredup gitu. Tapi bukan berarti hilang, karena di dalam kegelapan ada aja cahaya gitu.
Begitu pula sebaliknya, ketika peradaban nur itu mendominasi, maka peradaban zulumat itu meredup. Nah, ketika peradaban nur itu mendominasi peradaban zulumat, sehingga peradaban zulumat itu meredup, bukan berarti kegelapan itu nggak ada juga. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita berada dalam nur di masa episode atau periode zulumat ini, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kayak dialog antara malam dan siang itu kayak dialog gitu. Ya yang argumentasinya nggak kuat kalah gitu kan. Ya harus kalah gitu kan. Jangan maksa gitu kan. Ya, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka yalladzina kuntum tazumun. Dan pada satu masa atau periode di mana Allah menyerukan kepada mereka orang-orang musyrik, fayaqulu, kemudian berkata Allah kepada orang-orang musyrik itu, aina syuraka iyalladzina, ya, dengan menantang, ya, dengan nada menantang, di mana pentolan-pentolan, di mana mereka pentolan-pentolan atau tokoh-tokoh kuntum tazumun yang kalian dulu menyangka gitu kan, mereka itu mampu menyelamatkan kalian gitu. Itu ya. Ini ayat ini ya didefinisikan ya sebagai hari kemenangan dakwah para nabi dan rasul. Kalimat kata yaum yunadihim ini ya, yaum di sini menurut definisi Allah adalah wa nazana min kulli ummatin sahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anal haqqa lillah wa dalla anhum makanu yaftarun gitu. Jadi endingnya ya orang-orang musyrik itu nanti, karena di sini ada adu argumentasi gitu kan, adu hujah gitu kan, maka mereka akan berilmu gitu. Mereka nanti akan berilmu, akan mengetahui gitu, orang-orang musyrik dan para tokoh dan pentolan atau yang diikut sertakan mengatur urusan kehidupan umat masyarakat ya, itu akan mengetahui bahwa sesungguhnya annal haqqo lillah, bahwa yang hak itu, yang benar itu atas dasar ajaran Allah menurut uswatun hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka berilmu, terang benderang itu terlihat, wadola anhum, maka akan hilang dari mereka. Wadola anhum itu artinya, dolaan itu dalam di kamus artinya hilang dari ya. Wadola anhum, maka akan hilang dari mereka apa yang mereka dulu buat-buat gitu. Mereka buat aturan, mereka buat hukum, mereka buat kebijakan, buat regulasi gitu kan. Mereka akan mengetahui kebenaran itu, bahwa al-haq itu hanya dari Allah. Artinya ya ini di dalam fakta sejarah ya, fakta pertarungan sejarah,
ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncak kemenangan dakwahnya, ya, keadaannya seperti itu. Orang-orang musyrik sadar, gitu, sehingga mereka beriman kemudian. Nah, atas dasar argumentasi, gitu, bukan atas dasar peperangan, gitu, bukan atas dasar kekerasan, tidak, tapi atas dasar argumentasi dakwah. Nah, prosesnya seperti apa sih, gitu kan, agar para pelaksana, ya, pelaku, karena ide, gagasan, konsep dan regulasi Allah, ya, dengan syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul qaiman bil qisti, dalam penegakan keadilan itu ide, konsep, gagasan dan regulasinya harus ada para pelaksananya. Ya, ini makanya Allah menjadikan manusia ini jailun fil ardi khalifah. Ya, wakilnya, pelaksananya, ya, pelaksana ide, gagasan dalam mengatur tatanan kehidupan alam semesta, gitu. Bukan mengambil peran Allah, gitu, tapi sebagai pelaksana, gitu. Jadi bukan sebagai policy maker, tapi pelaksana kebijakan, gitu. Pelaksana regulasi, gitu. Nah, untuk bisa seperti ini, Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah proses pembelajaran yang sangat kuat dan sungguh-sungguh, gitu. Jadi nggak ada satu kesuksesan dalam hidup itu tanpa kerja keras, gitu. Tanpa kesungguhan yang sangat kuat itu nggak ada. Dan itu diajarkan oleh Nabi dengan uswatun hasanahnya. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah dituangkan di dalam Quran surat Al-Muzammil, gitu. Ya ayyuhal muzammil, wahai sahabat, malaikat, ya, menyampaikan firman Allah ketemu Nabi Muhammad, malaikat Jibril, wahai sahabat, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari sedikit saja, nisfahu awin kusminhu kalaila, sebagian malam saja atau kurangi dari sebagian malam itu, auzid alaihi, atau boleh ditambahkan, gitu. Jadi qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari itu sedikit saja. Sedikitnya itu seberapa sih? Nisfahu, ya, jadi sebagian dari malam. Kalau malam itu dihitung 12 jam, berarti sebagiannya 6 jam. Ya, 6 jam, ya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari sedikit saja. Nisfahu, setengahnya dari malam itu, yaitu 6 jam. Itu jangan tidur 6 jam. Awin kusminhu, atau kurangi sedikit. Ya, berapa tuh? 1/3-nya, ya? Apa ya, seperberapanya tuh dari setengah? Ya, kira-kira 4 jam. Auzid alaihi, atau lebih banyak lagi tidak tidurnya di malam hari itu, lebih banyak, gitu, ya, sekitar 8 jam. Jadi ada pilihan, bangunlah di malam hari, jangan tidur selama 6 jam, atau kurangi dari 6 jam, yaitu 4 jam saja, atau boleh ditambahkan 8 jam, gitu. Bangunlah di malam hari. Untuk apa? Ratilil Qur'ana tartila.
qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila waratilil qur'ana tartila. Waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran ya, dengan sebenar-benarnya membaca gitu. Study ya, study Quran maksudnya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan 8 jam ya, dan study Quran ya, dengan sebenar-benarnya study, dengan teliti ya, tartil dengan benar-benar teliti, dengan penelitian gitu. Study Quran lah ya. Study ilmu, intinya berilmu gitu kan, karena Al-Quran itu ilmu ya. Kenapa dikatakan ilmu? Ini bisa merujuk kepada Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran gitu. Quran itu ilmu, badal daripada ilmu gitu. Nama lain daripada ilmu itu Al-Quran. Ar-Rahman alamal Quran, di dalam kalimat alama itu mengandung masdar ilman, alamal ilma gitu. Cuma nggak disebutin karena di dalam kata alama mengandung kata ilmu gitu. Seperti mengajarkan, nggak mengajarkan berenang gitu kan nggak harus menyebut kita mengajarkan ajaran berenang, enggak gitu, cukup mengajarkan berenang. Di dalamnya ada ajaran-ajaran cara-cara bagaimana berenang gitu. Nah, mengajarkan ilmu yaitu Al-Quran. Al-Quran ini meliputi semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sejatinya begitu. Meliputi seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami Allah akan menancapkan alaika terhadap kamu satu perkataan yang berbobot. Jadi kalau kita baca buku, baca Quran, study lah. Quran itu kan ada yang sifat kauliyah, ada kauniyah ya. Kauniyah ini alam semesta dan seluruh kehidupan dan fenomena yang ada itu juga harus dibaca, harus diratil, harus di study gitu. Nah, kalau udah study Quran, baca buku minimal 4 jam, apalagi bisa 6 jam, apalagi sampai 8 jam dalam satu hari, maka janji Allah itu udah pasti. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami Allah akan menancapkan terhadap diri kamu ya, suatu perkataan yang berbobot gitu. Jadi perkataan orang yang baca buku, baca Quran, baca ilmu ya, menuntut ilmu setiap hari ya, dalam setiap malam itu minimal dia bacanya 4 jam. Pasti perkataannya itu berbobot gitu. Perbendaharaan katanya banyak, pengetahuan, ilmu. Itu udah sunatullah gitu. Siapa saja sebenarnya ketika merujuk ya, melaksanakan konsep di dalam surat Al-Mujamil ini akan berkualitas ya, siapapun tanpa terkecuali ya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan menancapkan terhadap diri kamu ya, perkataan yang berbobot gitu. Inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya kejadian ya, nasyiah itu
peristiwa di malam hari. Inna nasyiatal lail, sesungguhnya peristiwa di malam hari ya, itu adalah amat kuat gitu. Amat kuat amat kuat mengisi jiwa lah, kurang lebih gitu ya. Wat'an wa aqwa mukila gitu. Amat kuat ya, wat'an ya, asyaddu wat'an, sangat lebih wat'an, kuat. Wa aqwam, dan lebih teguh lagi, lebih terkesan lagi gitu ucapan atau bacaannya gitu kan gitu. Jadi akan sangat bacaan di malam hari itu sangat kuat gitu, mengisi jiwa dan lebih membentuk paradigma. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kenapa harus di malam hari? Karena sesungguhnya di siang hari itu sabhan tawila. Ya, karena sesungguhnya di malam hari itu tugas kamu itu mensucikan gitu. Dengan bacaan-bacaan di malam hari itu ya, sehingga mendapatkan ilmu, punya bobot ya, yang tak terbantahkan gitu ya. Jadi kaulan sakila itu perkataan-perkataan, ide, gagasan, pernyataan yang tidak terbantahkan gitu, karena berbobot gitu. Nah, dengan kualitas-kualitas itu di malam hari tugas kamu adalah sabhan tawila, mensucikan seluruh urusan-urusanmu yang sangat panjang gitu. Ini urusan kehidupan di siang hari itu harus disucikan, dibersihkan dari residu-residu ya, tidak tereduksi gitu kehidupan di siang hari ini ya, yang sangat panjang, urusan-urusan panjang ini itu harus disucikan gitu. Sabhan tawila. Ini dari konsep-konsep, ide-ide, gagasan min dunillah gitu. Wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma, dan ingatlah olehmu isma rabbik ya, ide, gagasan, definisi Rob kamu, pembuat kebijakan kamu, policy maker kamu gitu. Ingatlah ya, dalam mensucikan ya, ketika kamu punya ilmu, karena setiap malam itu baca minimal 4 jam, perkataan kamu berbobot gitu kan, tak terbantahkan. Ingat akan ide, gagasan, konsep, dan definisi tentang budaya, tentang kehidupan, tentang seluruh persoalan kehidupan ya. Dan itu harus atas dasar ide, gagasan, konsep, atau regulasi Rob kamu gitu. Watabatal ilahi tabtila ya. Dan tabatala dan tabatal tuh dan ingatlah akan ide, gagasan, konsep Rob kamu, dan tabatal ilaihi tabtila, dan mengabdilah kamu ya. Ini tabatal, kita coba nanti cari maksud dari kata tabatal ini ya di ayat lain. Intinya yang mengabdilah berdasarkan ide, gagasan, dan konsep serta regulasi policy makermu, yaitu Rob kamu gitu. Yaitu siapa gitu?
ide gagasan pandangan Rob kamu itu seperti apa, yaitu Rob al-Masyriq wal Maghrib, la ilaha illallah fattakhidhu wakila, yaitu Rob timur dan barat gitu, Robul Masyriq wal Maghrib, ya, pembuat kebijakan, ya, di timur dan di barat gitu. Bagaimana di timur dan di barat itu menghilangkan seluruh ilah kecuali Dia, Allah. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Allah itu sebagai pelindung, itu sebagai pemimpin gitu, yang memimpin kita, membimbing kita, ya. Tawakal itu orang yang terbimbing, ya, terpimpin, ya, itu tawakal gitu, ya. Fattakhidhu, maka ambillah Dia Allah itu sebagai wakilah, ya, pelindung gitu. Nah, artinya di sini kenapa pakai penggunaan kata wakilah? Artinya Allah sebagai Rabbul Masyriq wal Maghrib harus dipahami Allah itu adalah ajaran gitu. Karena kita nggak mungkin lah membayangkan Allah itu seperti apa, maka yang paling objektif ilmiah itu ya memandang Allah sebagai sebuah ajaran gitu. Ada di hadapan kita ajarannya, ide, gagasan, definisinya ada gitu. Dan itu objektif ilmiah. Nah, ide, gagasan itulah yang karena fungsi Allah sebagai Rabb Masyriq wal Maghrib harus diberlakukan di timur dan di barat. Sehingga konsep kemerdekaan la ilaha illallah itu bisa diwujudkan gitu. La ilaha illallah itu kan konsep kemerdekaan, konsep kebebasan dari segala bentuk penjajahan. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Dia sebagai pemimpin gitu. Nah, di sini menggunakan kata wakilah. Maka kembali ke ide, gagasan, ajaran atau nilai itu tidak akan pernah bisa terobjektifikasikan di alam semesta ini kalau para pelaksana, pelakunya tidak ada, maka Allah ciptakan gitu. Ini jailun fil ardi khalifah gitu. Sekalipun ya para malaikat, ya, iblis, yang kemudian iblis, ya, mengatakan bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya, jadi yang kaget kalau banyak orang-orang suci, sok suci mungkin, ya, gitu, merasa suci gitu. Tapi memang faktanya ya selalu bertasbih, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Tapi kan Allah jawab, Allah lebih tahu, alam makan apa terhadap, Allah lebih tahu gitu. Itu ya. Wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hujran jamila. Maka bersabarlah gitu kan. Dari sini tadi ya ini kepemimpinan, ya, Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illallah fattakhidhu wakila, itu bicara kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di timur dan di barat, ya, itu harus atas ajaran Allah menurut uswatun hasanah, sederhananya seperti itu. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, maka bersabarlah, bertahanlah gitu kan. Jangan emosi gitu, jangan frontal, jangan emosional, jangan reaktif gitu. Alama yakuluna, terhadap apa yang mereka katakan.
wahjurhum, tinggalkanlah mereka, hajran jamila, dengan cara meninggalkan yang baik gitu. Tidak menimbulkan kerusuhan, keributan gitu. Ya, konsep Islam nggak ada itu ya. Kalau peradaban Zulumat lagi mendominasi karena emang perkataannya hujahnya masih kuat, argumentasinya masih kuat, kaulan sakilanya ada di para pelaku Zulumat gitu yang memegang peradaban, nggak bisa gitu, nggak mungkin kecuali para pelaku pelaksana peradaban Nur ini ya, mengamalkan konsep Allah ya yang ada di surat Al-Mujammil ini gitu. Ya kalau bacanya aja enggak, gimana bisa memiliki kaulan sakila, perkataan yang berbobot yang tak terkalahkan dengan argumentasi yang kuat gitu. Makanya di ayat lain ya tentang konsep memenangkan peradaban Islam itu tidak ada ceritanya melalui perebutan kekuasaan. Nabi tidak mengajarkan itu gitu. Kudeta gitu. Bahkan dia dalam ayat Al-Quran terhadap mereka ya, para pelaku penguasa peradaban Zulumat, cukup mengatakan tamata'u, bersenang-senanglah kalian gitu. Itu ada di dalam Al-Quran. Tamata'u fa inna masirakum ilan nar, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah nar gitu. Bersenang-senanglah kalian. Jadi kita tidak boleh mengganggu sebenarnya pada prinsipnya itu, tapi ya silahkan bersenang-senanglah kalian gitu. Karena nanti Allah akan datang sendiri gitu kan gitu. Ajaran Allah maksudnya, inna na'til arda nankusuha min atrafiha gitu. Sesungguhnya kami Allah, maksudnya ajaran nilai konsep Allah, konsep Islam menurut atau sesuai dengan suatu nasananya akan turun ke bumi gitu. Nah ini kan untuk menurunkan ide, gagasan, konsep, nilai yang diajarkan Allah gitu kan kepada para nabi dan rasul itu harus diturunkan ke bumi gitu. Nah yang bisa menurunkan ke bumi itu ya para pelakunya, para pelaksananya, wakil Allah itu gitu ya. Yang sebagai pelaksana ya, wakilah. Gitu. Jadi bagaimana atil arda nan kuswa min atrafiha gitu kan. Itu konsep memenangkan Islam, memenangkan peradaban Nur atas peradaban Zulumat gitu. Konsepnya seperti itu, nggak ada peperangan, nggak ada kekerasan, nggak ada mengganggu. Ini ada peradaban Zulumat dengan budaya-budaya Zulumatnya, kita ganggu secara fisik, kekerasan. Islam nggak mengajarkan itu gitu kan. Amar ma'ruf nahi munkar dalam konsep Islam tidak seperti itu. Tapi natil arda nan kuswa min atrafiha gitu. Allah turun ke bumi ya, ajarannya turun ke bumi karena ada para pelaku pelaksananya yang mengurangi kekuasaan peradaban Zulumat itu dari pinggir-pinggirnya. Artinya apa? Dakwah gitu. Itulah konsep dakwah gitu, merubah paradigma gitu. Artinya
Ya di sini konsep demokrasi ya sebenarnya yang diajarkan Islam. Ya persoalan demokrasi kan nggak bertentangan sebenarnya. Kalau itu menyangkut persoalan bagaimana kekuasaan itu menjadi hak rakyat gitu. Yang jadi persoalan itu kan ketika hak dan wewenang Allah diambil alih selaku policy maker gitu. Bukan persoalan kekuasaan itu di tangan rakyatnya, tapi persoalan hak Allah sebagai policy maker diambil alih perannya gitu. Nah ini ya, jadi damai sebenarnya dakwah Islam itu damai gitu kan. Dia cukup merubah paradigma. Nan kuswamin atrofiha itu, maka dakwahlah terus makin banyak orang yang berubah paradigmanya dan lain sebagainya. Makin banyak dan seterusnya memenuhi sampai ke tengah gitu. Masyarakat, rakyat pasti menginginkan perubahan dari peradaban zulumat kepada peradaban nur gitu. Itu kan yang diajarkan Nabi Muhammad. Lihat proses dakwah beliau. Adapun misalkan terjadi peperangan dan lain sebagainya, itu pembelaan diri gitu. Karena orang-orang yang bersikap negatif yang disebut kaper itu kan menutup ya, bersifat negatif. Ya negatif itu kan merusak, menghancurkan gitu. Ketika ada yang mau merusak, ya kita harus membela diri. Nah, karena konsep dalam Islam itu atau bahasa Al-Quran itu sifatnya simbolik. Ketika ada bahasa-bahasa yang mengandung kekerasan dan lain sebagainya seperti membunuh dan lain sebagainya, jangan dipahami secara biologis gitu. Harus dipahami secara budaya gitu. Artinya membunuh apa? Membunuh karakter julumat gitu. Bukan membunuh biologisnya bukan gitu. Bahaya itu kalau kayak gitu. Artinya tidak ada gitu. Tidak ada satu konsep pun yang diajarkan Islam dalam bentuk kekerasan, pemaksaan, la ikraha fiddin ya. Tidak ada pemaksaan gitu. Ya kalau lagi dominannya peradaban julumat ya, kalau mau merubahnya ya harus meningkatkan kualitas diri gitu. Umat Islam ini, umat Muhammad ini harus meningkatkan kualitas diri gitu. Kapasitas diri gitu. Bagaimana pandangan penilaian sikap dan perilakunya itu unggul, tak terbantahkan oleh pandangan sikap dan perilaku yang lainnya gitu. Nah, ini butuh belajar. Nah, pengamalan Al-Mujamil ini salah satu starting pointnya gitu. Wasbir ala mayaqulu wahjurhum ajran jamila wazarni wal mukazibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wazarni, dan biarkanlah aku gitu kan. Di ayat ini jelas, biarkanlah ini jadi urusanku gitu. Biarkanlah aku saja yang bertindak. Wazarni, biarkanlah Allah. Wal mukazibina ulin na'mati ya. Para pendusta ya. Yang memiliki segala kenikmatan hidup ya. Para pendusta yang memiliki segala kenikmatan hidup, wa mahilhum qalila, dan berikanlah penangguhan kepada mereka ya, sampai waktunya gitu kan. Jadi dibiarkan gitu, jangan direbut kekuasaannya, jangan dihancurkan,
budayanya jangan diobrak-abrik segala macam, nggak bisa begitu. Salah itu. Nggak, kalau menurut uswatun hasanah nggak seperti itu. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sungguh di sisi kami ankalan wa jahima, ya. Ada ankalan itu belenggu, ya, belenggu-belenggu, dan jahim, ya, api yang menyala-nyala gitu. Wato aman za ghussatin wa azaban alima gitu. Dan makanan za ghussah, ya, yang za ghussah wa azaban alima, yang apa ya, za yang menyumbat, ya, za yang memiliki kerongkongan, yang berada di kerongkongan, menyumbat kerongkongan, dan azab yang pedih. Yauma tarjumul ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan seterusnya. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka iyalladzina kuntum tazumun. Dan pasti satu periode kebangkitan, ya, atau kemenangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Allah menyerukan kepada mereka orang-orang musyrik, fayaqulu aina syuraka yalladzina kuntum tazumun. Allah mengatakan, menantang kepada mereka, mengatakan kepada orang musyrik, menantang para tokoh atau pentolan, ya. Di mana mereka yang kalian dulu telah menganggap mereka menjadi sekutuku gitu, dianggap menjadi, ya, apa ya, mewakili Allah gitu kali, ya, kurang lebih. Wa nazana min kulli ummatin syahidan, dan hari itu, ya, wa yauma yunadihim itu, ya, dijelaskan oleh ayat ini, yaitu ketika apa, wa nazana min kulli ummatin syahidan, ya, dan kami cabut dari seorang pembela dari setiap umat, dicabut tuh. Faqul hatu burhanakum, maka katakanlah olehmu kepada mereka, ya, hatu burhanakum, datangkan kepada kami argumentasi kalian gitu. Nah, ketika mereka datang berargumentasi, adu argumentasi, ya, fa'alimu, maka mereka kemudian berilmu atau mengetahui, memahami bahwa sesungguhnya al-haq itu hanya menurut ajaran Allah sesuai uswatun hasanah. Nah, ketika mereka fa'alimu annahu laqulillah, maka wadalla anhum, hilang dari mereka apa yang dulu mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Atubu minkumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.